Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami to my channel. Saya Mudir Rabani. Di video kali ini kita udah masuk video ke-8, yaitu lebih tepatnya di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus data tentunya dengan bantuan jQuery. Oke, langsung aja kita masuk pembahasan seperti apa. Ya, sekarang teman-teman bisa buka project yang kemarin. Kalau kita boleh review ulang, kita udah sampai bisa untuk edit data, misalkan ini harganya menjadi 20.000. Ketika kita edit, dia berubah menjadi 20.000 dan kita udah bisa ganti gambarnya juga seperti itu, bisa insert gambar. Nah, permasalahannya ada di sini. Ketika kita berhasil mengedit, ya tadi ya seperti tadi, edit data itu kan 20.000. Ketika kita ingin tambah data baru, ini masalahnya di sini. Dia buttonnya masih button edit. Seharusnya kan kalau kita tambah data, buttonnya berubah jadi submit data seperti itu. Kalau kita mau tambah lagi masih seperti ini, tapi kalau kita refresh dia baru bisa, nah seperti ini, baru bisa untuk tambah data. Cek misalkan harga 123, submit data masuk ya, makanan, cek harga 123 itu. Di sini kita berarti udah berhasil untuk ubah data, tapi permasalahannya tadi ketika udah berhasil merubah, kita bermasalah di editnya. Nah, maka yang harus kita lakukan sebelum kita menambah fitur hapus data, kita perbaiki dulu fitur edit data kita. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa pergi ke codingannya, ke projectnya. Nah, sekarang kita gini, teman-teman bisa pergi ke makanan, indeks, ini ketampilannya. Kita akan merubah sedikit codingan yang ada di CRUD.js kita tentang tambah datanya gitu. Teman-teman sekarang bisa pergi ke sini, kita akan menambahkan function baru ya. Kita akan membuat suatu function, nanti di sini teman-teman bisa tambah di sini function, misalkan on click ya. Ketika on click, jadi kita nggak manggil modalnya kita hapus saja, kita manggilnya nanti di CRUD.js. Jadi teman-teman bisa tuliskan on click. Ketika diklik akan menjalankan suatu function. Nama functionnya bisa kita tuliskan misalkan tambah data seperti ini, tambah data. Jadi ketika ini diklik akan menjalankan suatu perintah, yaitu perintah tambah data, function tambah data yang ada di CRUD.js. Nah, sekarang kita bisa buat. Nah, sekarang teman-teman bisa pergi aja ke yang paling atas di sini. Jadi ketika function tambah data diklik, apa yang ingin dijalankan? Yang ingin dijalankan yaitu pertama ketika function tambah data ini diklik, kita pengen kosongin semua form kategori, form nama barang, form harga barang, form input gambar ya, dan kita ingin merubah button yang ada di sini ini menjadi submit data lagi, bukan edit data seperti itu. Maka yang harus kita lakukan, kita sebenarnya udah benar, selangkah udah benar sampai sini. Nih, ini nanti akan kita revisi di sini. Nah, sekarang kita bisa copy aja yang ini nih. Kita bisa copy yang ininya nih sampai sini. Ini bisa kita copy. Kita bisa paste di sini. Jadi ketika function tambah data ini diklik, dia akan mengosongkan form kategori barang. Ya, tentunya ini harus sesuai ID-nya ya. Pagar itu menandakan dia ID. Kategori barang akan kita kosongkan ya. Ini tuh artinya string kosong. Kutip 2 ini artinya string kosong. String kosong berarti nggak ada isinya. Kita pengen ngosongin kategori barang, nama barang, harga barang, gambar barang, dan juga kita ingin menampilkan ini modalnya ya. Modalnya setelah kita kosongkan, kita ingin menampilkan modal tambah datanya gitu. Nah, maka kita lihat di sini ID modalnya apa? ID modalnya itu example modal di footer. Bisa kita copy aja. Kita balik lagi ke sini, ini bisa kita copy. Nah, ini kita ganti dengan ID modalnya. Kita ingin tampilkan modal. Kalau ingin tampilkan itu show. Ya, show. Kalau ingin ditutup modalnya head. Tapi sekarang kita ingin tampilkan modalnya, maka show. Kita ingin menampilkan modal dengan ID example modal. Kita ingin tampilkan gitu. Nah, sampai sini seharusnya udah berhasil. Ya.
Tapi ada yang kurang karena kita ingin merubah buttonnya juga. Ketika tambah data kita ingin merubah button dari edit data menjadi submit data. Ya, dan warnanya juga kita nggak pengen kuning, tapi kita pengennya biru kalau tambah data. Nah, sekarang kita bisa bikin variabel baru. Bisa juga let ya. Let misalkan button tambah gini. Ya, button tambah isinya apa? Isinya, ingat kutip yang di pojok sebelah kiri paling atas. Kalau di laptop saya, isinya apa? Isinya kita bisa copy aja yang ini, teman-teman. Kita bisa copy yang ini. Nah, ini. Kita pengennya seharusnya tampilnya data ini. Ya, submit data. Ya, ini btn info, bukan btn warning. Karena kalau yang muncul di sini itu btn warning dan dia tulisnya edit data, sedangkan kita pengennya submit data. Ya, jadi teman-teman bisa copy ini. Kita bisa paste di sini. Nah, ini kita udah oke. btn submit. Nah, sekarang kita pengen minta bantuan lagi dari jQuery. Tolong carikan kita pengen ubah ini ya. Kita kan pengen ubah ini. Kita bisa copy aja ininya, ID-nya yang menyelimuti button ini. Kita pengen yang ID-nya button strip, kita pengen ubah menjadi HTML button tambah. Kayak gini. Kita pengen ubah dia menjadi defaultnya, yaitu button tambah, bukan button edit lagi. Gitu. Nah, sampai sini udah oke ya. Coba sekarang kita di save. Kita refresh F5. Coba kita edit. Misalkan harganya menjadi 21.000, edit data. Nah, sekarang kalau kita tambah, seharusnya udah benar tampilannya. Nah, ya kan, udah benar tampilannya, sudah benar lagi. Tapi kita belum menjalankan satu perintah lagi. Ketika kita mengisikan barang, misalkan apa nih, cimol harga 5.000. Ketika kita submit data, dia belum menjalankan suatu proses, ya, karena kita belum menuliskan di bawahnya di sini. Nah, ini prosesnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu ini. Nah, ini jadi teman-teman bisa pergi ke sini. Ini bisa teman-teman cut nih. Tutupnya di sini. Teman-teman bisa cut btn submit ini. ctrlx bisa taruh di ini. Fast save. Nah, jadi bacanya ketika btn submit ini diklik, dia akan menjalankan satu event ya untuk tidak mereload, dan dia akan membuat suatu variabel baru yang nama variabel kita deklarasikan sebagai isi form yang diambil dari ID-nya form tambah, yaitu dari sini. Nih, form tambah. Tutup formnya kan ada di sini nih. Ini form. Maka kita akan ambil semua yang ada di dalamnya nih. Isinya akan kita ambil semua. Mau dari namanya, harganya, kategorinya, dan gambarnya. Seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Kita ambil datanya, new form data. Ya, berarti kita udah punya variabel datanya yang isinya semua yang diinputkan oleh user, dan kita kirim ke dashboard tambah sesuai yang udah kita buat sebelumnya. Jadi masalah ini nggak usah kita ubah-ubah, gitu. Nggak usah kita ubah-ubah. Hanya ini aja kita hapus nggak apa-apa. Ini kita hapus nggak apa-apa. Ya. Jadi ketika sukses, dia hanya menutup modalnya ya, head itu ditutup dan di reload tabelnya, tabel barang. Seperti itu. Sampai sini udah oke ya. Coba teman-teman bisa save dan teman-teman bisa refresh. Teman-teman bisa inspect deh, biarin bisa ngecek. Atau teman-teman bisa klik F12. Nah, sekarang gini. Sekarang teman-teman edit data dulu, karena masalah kita tadi ada di sini. Ketika selesai edit data, ketika kita ingin tambah data lagi, maka itu error. Coba kalau kita cek sekarang, harga 22.000 kita edit. 22.000 tambah data. Coba kita minuman, misalkan es apa nih? Es jeruk. Harga 10.000. Kita pilih gambar. Ini kita tambah, seharusnya berhasil. Kita lihat es jeruk harga 10.000. Oke. Kalau kita mau edit jadi 15.000. 15.000 kita ubah, dia berhasil menjadi 15.000. Berarti sampai sini udah berhasil untuk membenarkan permasalahan yang kemarin masih salah, gitu.
Nah, sekarang kita akan masuk untuk hapus data. Ya, bagaimana cara kita hapus data? Tentunya bisa dibilang lebih mudah dari tambah data dan ubah data. Jadi sekarang teman-teman pastikan pergi ke JS-nya lagi. Teman-teman pastikan kan kita buttonnya ada di sini ya, di form. Pastikan teman-teman di edit data ini, ya ini kan ini button edit data ya. Teman-teman pastikan ngirim parameter dan membuat one click. Jadi ini bisa kita copy aja, sama soalnya. Kita akan mengirim sesuai ID-nya. Nah, teman-teman bisa pastikan di sini ya. Jadi kita akan mengirim parameter ke function. Nah, ini ya, kita ubah hapus data. Hapus data. Gitu. Kita akan membuat berarti sekarang function hapus data. Ya, teman-teman bisa buat aja ke paling atas function. Yang terbaru tuh kalau di JS-nya saya taruhnya di paling atas. Function hapus data menerima parameter ID. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Yang ingin kita lakukan yaitu kita minta bantuan Ajax. Akan kita arahkan ke controller dashboard kita. Ya kan? Karena eksekusinya di controller gitu. Jadi teman-teman bisa minta bantuan Ajax. Terus kita akan arahkan ke URL-nya kemana, alamat sesuai yang kita deklarasikan di video awal. Alamatnya akan kita arahin ke dashboard, controller dashboard tentunya. Dashboard dengan metode hapus. Nanti kita buat metode hapusnya. Tipenya kita post karena kita akan mengirimkan datanya. Kita akan mengirim data juga, kita bikin variabel baru ID yang datanya yaitu ID. Kita ID ini dapat dari sini, yang dikirimkan dari user. Nah, gitu. Sekarang kita buat, ini belum selesai ya, kita akan melakukan suatu eksekusi di sini. Eksekusi, kita komentar dulu biar nggak kagok. Jadi teman-teman sekarang bisa pergi ke dashboard, ke controller dashboard tentunya, dashboard. Nah, teman-teman bisa bikin paling bawah, public function dengan metode baru yaitu hapus. Apa yang ingin dilakukan? Yang ingin dilakukan yaitu kita akan menghapus data yang ada di tabel barang ya, yang ada di tabel barang dengan ID yang user pilih, dengan yang di sini user pilih gitu. Maka kita bisa kayak gini. Kita bisa membuat variabel ID di sini. Variabel ID akan kita ambil kiriman dari .js tadi, dari sini. Kita akan ambil ID yang dari sini. Kita akan ambil dari sini. This input, jangan lupa tipenya post ID. Karena data yang dikirimkan namanya ID yang ini. Maka kita ambil di sini ID-nya. Itu jangan lupa titik koma. Nah, sampai sini kita udah punya ID-nya. Sekarang tinggal kita eksekusi di query-nya. This db, ini query dari CI untuk menghapus data ya. This db delete dari mana? Dari tabel barang yang dimana ID-nya ya, dimana ID ini sesuai yang ID kita ambil di sini itu. Jangan lupa titik koma. Oke, sip. Sampai sini seharusnya udah berhasil ya. Jadi nah sekarang kita lanjutkan lagi. Ketika sukses kita akan menjalankan suatu perintah. Sukses. Ketika sukses kita akan menjalankan suatu perintah yaitu untuk reload. Kita akan mereload tabel ini, data table ini. Maka di sini kita bisa menuliskan reload table sesuai yang udah kita buat sebelumnya. Reload table, kita kirim parameter nama table kita yaitu tabel barang. Ini ya teman-teman, tabel barang yang dari sini. Tabel barang. Jangan lupa titik koma. Sip. Jangan lupa save. Coba kita refresh di halamannya. Nah, sekarang teman-teman coba pilih
yang mana aja hapus. Nah, dia berhasil menghapus. Hapus. Biar gak banyak juga datanya. Coba tambah data. Makanan misalkan mie ayam harga 15.000. Submit data. Berhasil masuk, kita ubah sekarang. Harga menjadi 20.000. Dan ini mie ayam spesial. Di data berhasil 20.000. Ya, kalau kita tambah data lagi, misalkan minuman es teh harga 5.000, tambah data, kita sisipkan file es teh, open, submit data, berhasil masuk. Oke. Ya, tadi merupakan bagaimana cara untuk menghapus sebuah data dengan bantuan jQuery, tentunya dengan framework CodeIgniter 3. Jika teman-teman masih ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jika memang saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab seperti itu. Oke, see you again. Saya Mudin Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.